Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama aku Alfred di channel Batuta Academy. Oke, aku mungkin udah lama nih gak buat video-video lagi buat temen-temen sobat-sobat Amis yang saat ini sedang menonton. Nah, terakhir aku upload video tuh kalau gak salah tuh 2 minggu kemarin. Itu tentang ngopi atau ngobrol seputar perguruan tinggi. Nah, mungkin kalian bisa tonton dulu deh video-video sebelumnya nih biar kalian bisa lebih mengetahui tentang perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Oke, jadi pada kesempatan kali ini tuh mau bahas apa sih gitu. Tentu hal yang sangat menarik dan informasi yang gak kalah penting dari video-video selanjutnya. Nah, suatu hal yang menarik bahwa saat ini aku akan berbagi informasi mengenai UTBK ASBM PTN 2022. Nah, mungkin agak telat juga sih. Kenapa? Karena sekarang tuh udah tanggal 14 ya, dan sebentar lagi penutupan pendaftaran LPMPT gitu. Tapi mungkin buat temen-temen yang udah daftar akun LPMPT-nya gitu, tapi pendaftaran UTBK-nya kan belum dibuka, bener gak sih? Nanti pendaftaran UTBK tuh masih 1 minggu lagi gitu. Nah, maka dari itu aku mau ngasih saran, tips, dan trik tidak harus kalian lakukan gitu, tapi mungkin bisa membantu kalian gitu. Kayak nanti ada tips dan trik saat sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan. Oke, jadi aku akan membagi part itu menjadi 3 part, video ini. Nah, di video yang pertama tuh mengenai part pertama mengenai sebelum pelaksanaan. Nah, ada apa aja sih yang perlu kita perhatikan sebelum pelaksanaan itu gitu kan? Nah, yang pertama yang harus teman-teman siapin yaitu akun LPMPT yang sudah aktif dan terverifikasi atau disimpan permanen. Nah, cara buktinya gimana sih? Nah, kalian login ke akun LPMPT kalian di portal LPMPT. Jika kalian sudah bisa mengunduh bukti permanen, maka itu akun kalian sudah benar-benar permanen gitu kan. Nah, terus gini, untuk UTBK SBMPTN 2022 ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena untuk UTBK sendiri, peserta UTBK itu bukan hanya lulusan tahun 2022 atau kelas 12 saat ini, tetapi juga angkatan lulusan 2 tahun sebelum tahun ini, yaitu dari tahun 2020, 2021, dan tentunya angkatan termuda, angkatan spesial kita yang baru tahun ini lulus lagi gemes-gemesnya mau ikut UTBK SBMPTN, yaitu angkatan 2022. Nah, jadi akun UTMPT udah siap nih, selanjutnya harus siapin apa? Nah, selanjutnya kalian mungkin ada juga nih yang sekarang lagi menunggu momen-momen penting, gimana? Karena sebentar lagi akan pengumuman SNMPTN. Luar biasa sekali buat sobat-sobat ambis yang saat ini sedang daftar SNMPTN. Semoga prosesnya dilancarkan, mendapatkan hasil yang terbaik. Dan bagi sobat ambis yang sudah menonton video-video tentang tips dan trik SNMPTN, semoga video tersebut membantu ya. Nah, jadi teman-teman ini ada agak khusus buat teman-teman yang daftar SNMPTN atau punya kuota buat daftar SNMPTN. Nah, buat kalian, saran aku nih, kalian juga harus siapin buat UTBK SBMPTN. Bukan aku tidak membuat kalian berharap untuk diterima SNMPTN, tidak, tapi minimal kalian harus punya rencana selanjutnya agar nanti jika hasilnya tidak sesuai apa yang kalian harapkan pada saat pengumuman nanti SNMPTN, kalian udah siap nih buat bertempur gitu istilahnya di SBMPTN atau di UTBK 2022. Mengingat saingan kalian tuh gini, kita temen, tapi kalau saat UTBK tuh pada pelaksanaannya itu kita saingan, tapi kita harus suportif, oke. Nah, saingan secara sehat, dan itu bukan hanya angkatan 2022 saja, tapi juga angkatan sebelum-sebelumnya. Belum lagi gini, kadang-kadang ada mahasiswa yang juga udah keterima nih SBMPTN tahun sebelumnya gitu, terus dia mau pindah jurusan ikut UTBK lagi. Itu juga merupakan salah satu saingan kalian, apalagi kalau nanti jurusan dan fakultas apalagi unitnya sama dengan kalian. Nah, selanjutnya kita bahas lagi bahwa kembali ke akun LPMPT kalian, bahwa selalu ingat, aku selalu tidak bosan-bosan ingetin kalian buat selalu ingat password ya, sama email aktif yang kalian gunain buat daftar akun LPMPT. Kalau perlu kalian buat di notes gitu kan, di tempat yang kalian bisa jangkau gitu, jika kalian lupa gitu. Tentunya password tersebut jangan dikasih tahu ke orang lain gitu.
Nah, tapi kalau kalian lupa, tapi orang lain juga gak lupa, kan bingung nih mau tanya ke siapa kan. Makanya tulis di notes atau di apapun yang bisa kalian lihat kalau seandainya kalian lupa gitu. Nah, itu tips untuk akun LPMPT sendiri. Selanjutnya yaitu kalian untuk nanti daftar SBMPTN. Nah, biasanya gini nih, kan UTBK SBMPTN itu ada 2 gelombang. Nah, 2 gelombang itu tuh kita gak bisa milih. Kalau pengalaman aku dari tahun 2021, kita gak bisa milih. Misalkan kita mau gelombang 1A gitu, kita mau gelombang 2, terus mau hari ke-1, hari kedua, hari tengah-tengah gitu kan. Atau mungkin sesinya kan, kalau zaman aku tuh, waktu aku nih, sesinya tuh ada 2 sesi, jadi sesi pagi sama sesi siang gitu kan. Kalian tuh gak bisa milih. Pada saat aku tuh waktu itu kita misalkan kita tuh cuma bisa daftar lagi, bisa milih pusat UTBK. Waktu itu aku pilih pusat UTBK di Bandung, di ITB. Nah, mungkin teman-teman bisa pilih pusat UTBK yang terdekat. Nah, kenapa aku pilih di Bandung padahal aku di Ciamis gitu? Karena ini tips buat kalian juga. Aku tuh daftar UTBK di hari-hari terakhir. Dan apa yang terjadi? Aku kehabisan kursi buat UTBK di daerah domisili aku. Aku harusnya daftar di Unsil, pusat UTBK-nya, karena deket kan, gitu 1 jam juga sampai gitu kan. Nah, soalnya ke Bandung itu agak lama dan harus nginep gitu, karena gak mungkin kita jalan terus langsung ujian gitu kan. Minimal kita harus kuat, sehat tubuh kita tuh harus tenang gitu kan kalau mau ujian. Nah, jadi kalian tuh jangan daftar di akhir, dan jangan percaya kalau kayak gini, misalkan nanti daftarnya di akhir gitu biar dapat sesi terakhir gitu. Kalau dapat gitu kan, kalau gak dapat nanti kalian harus pindah pusat UTBK, apalagi jauh gitu. Karena kejadian tahun kemarin tuh gini, yang Jabodetabek itu kursi udah habis tuh, yang di UNJ, terus di PB, terus di UI gitu kan. Akhirnya mereka ternyata pada pindah gitu, ada yang ke Bandung, ada yang ke Jogja, pokoknya pada pindah gitu kan, karena pusat UTBK di sana udah habis. Ternyata pas hari-hari terakhir tuh ada penambahan kursi. Ternyata walaupun sudah ditambah kursi UTBK-nya untuk peserta yang belum kebagian kursi, ternyata masih kurang guys. Jadi buat saran dari aku nih buat kalian semua, kalian jangan terlalu di akhir buat daftarnya. Makanya tips selanjutnya yaitu tentukan jurusan kalian yang benar-benar kalian mau dari sekarang. Jangan pas hari H kalian baru mikir, ini mau daftar jurusan apa gitu. Terus kalian harus cek jurusan kalian, pilihan kalian tuh. Misalkan kalian mau informatika gitu, mempelajari apa saja gitu, terus cocok gak sama pribadi kalian gitu. Aku mau banget nih, aku mau rasa ingin tanya tinggi tentang komputer atau tentang hal-hal yang lain gitu, tentang hal yang berhubungan dengan informatika. Maka kalian pilih aja informatika. Terus gini nih, mendekati UTBK gitu, pengalaman aku suka tanya sama temen, misalkan kamu mau pilih apa, fakultas apa gitu kan. Kadang-kadang apalagi sama BSD gitu kan, sama temen gitu, kita kadang-kadang nggak mau saingan gitu, apalagi sama jurusan yang sama, univnya sama lagi kan gitu. Nah, jadi kalian boleh sih buat tanya-tanya, tapi jangan sampai kalian terpengaruhi gitu. Terus saran juga nih buat pemilihan jurusan, kalian bisa cek dulu ketetapan jurusan, nanti linknya akan aku sertain di deskripsi mengenai kuota SBMPTN tahun ini atau tahun 2022 dengan daya tampungnya dan peminat tahun 2021. Tetapi ini hanya sebagai gambaran saja, bukan berarti ini patokan yang harus kalian ikuti, tetapi minimal dengan adanya gambaran tersebut kalian bisa lebih memprediksi nih, tahun kemarin yang daftar ini dengan kuota misalkan 20, yang daftarnya 2000 gitu kan. Masa kalian simpan di pilihan kedua gitu kan? Ya kalian simpan di pilihan 1 lah yang kayak gitu. Terus pilihan keduanya kalian bisa bukan cari aman juga sih, minimal kalian bisa pilih sesuatu atau jurusan yang mungkin daya saingnya atau tingkat kepetannya tidak terlalu tinggi atau di bawah yang pilihan 1 kalian gitu. Terus gini, utamain jurusan yang kalian inginkan. Untuk jalur UTBK mungkin aku gak akan kayak SN kan. Kemarin aku selalu ingetin bahwa kalian tuh jangan cari aman. Kenapa? Karena sekalinya kalian salah jurusan di SN, terus kalian keterima, kalian gak bisa pindah jurusan baik tahun itu maupun tahun selanjutnya, karena gak bisa ikut UTBK.
Jadi kalian harus benar-benar tentuin jurusan kalian buat SE. UTBK juga gitu, sama gitu, cuma lebih santuy, tapi enggak santuy sih, karena kalau saingan SNMPTN itu cuma lulusan tahun 2022 dikurangi juga karena tiap sekolah itu kan ada kuotanya kan, jadi gak semua bisa daftar. Sedangkan UTBK itu kan angkatan tahun ini tuh semua bisa daftar, mau akreditasinya A, B, C gitu kan, tidak ada batasan kuota, tidak dilihat dari sekolah mana. Tapi aku kurang tahu sih apakah alumni juga dilihat, apakah asal sekolah dilihat. Kayaknya enggak deh kalau SBMPTN, tergantung pada diri kalian dan nilai kalian. Oke, jadi kalian harus tetap semangat gitu, walaupun kalian misalkan aku anak daerah nih mau ke PTN yang di kota gitu, saingannya sama anak-anak Jabodetabek gitu, atau anak-anak yang deket-deket gitu kan, yang biasanya lebih dari sekolah-sekolah negeri yang istilahnya banyak dari mereka tuh yang kayak pindahan ke PTN tersebut. Karena ada loh yang satu sekolah itu sampai ratusan yang keterima di satu PTN gitu, kayak pindahan langsung. Tapi mungkin karena emang kualitas mereka juga bagus gitu kan, jadi emang kalian walaupun misalkan belum ada alumni ya gak apa-apa gitu, kalian bisa menjadi yang pertama gitu. Nanti kalian akan selalu diingat loh kalau kalian jadi yang pertama masuk ke suatu PTN gitu, terus guru PK kalian tahu gitu. Wah, nanti adik-adik kalian tuh tanya gitu, ibu kalau tahun lalu ada gak gini? Oh ada gitu, ke anu gitu, keren gitu. Jadi kalau kalian akan diingat gitu. Nah itu mungkin untuk pembahasan dari sebelum UTBK ya. Jadi ingat, siapin akun kalian, email sama passwordnya tulis, jangan sampai hilang. Terus pastikan jurusan yang kalian pilih tepat dan sesuai. Jangan daftar di masa-masa akhir. Selain karena kalian bisa kehabisan kursi di pusat UTBK yang dekat dengan rumah kalian, ditakutkan servernya juga error atau down. Apa ada masalah gangguan-gangguan lainnya yang mungkin di luar kendali kita, sehingga aku saranin jangan daftar di akhir, oke? Dan kalau bisa tuh, karena sekarang masih ada pandemi gitu, kalian jangan daftar kan kalian domisilinya dari Bandung, kalian daftar UTBK-nya di Jogja karena mau masuk UGM gitu, aku biar feel-nya dapat banget nih mau pusat UTBK-nya UGM juga. Nggak kalau saran aku sih mungkin feel-nya akan lebih dapet, tapi sama aku karena masih ada pandemi gitu, kenapa kalian nggak yang sedomisili aja gitu opsi PBK-nya gitu. Oke, jadi mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada kritik, saran, ataupun masukan, ataupun kalian punya request hal-hal tertentu yang ingin dibahas di channel ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dadah!